Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadil Afifi dengan NIM 2042269, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya terkait rangkuman materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan tema SIM dan konsep kompetitif fintech. Adapun topik-topik pembahasan yang akan saya jelasin, yang pertama itu etika pada masyarakat informasi, yang kedua peraturan perundang-undangan terkait penerapan SIM, yang ketiga Undang-Undang ITE, dan keempat Undang-Undang KIP. Pertama itu ada etika pada masyarakat informasi. Pilihan etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Proses hak adalah fitur terkait masyarakat yang diatur secara hukum dan merupakan proses yang diketahui dan dipahaminya hukum, serta ada kesanggupan mengarah ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan secara benar. Yang kedua yaitu adalah peraturan perundang-undangan terkait penerapan SIM. Teknologi informasi tidak lepas dari perangkat komputer, teknologi komunikasi, dan manajemen. Tiga hal yang dikatakan sebagai jantung suatu teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur berjalannya dalam penerapan SIM. Di antaranya itu berupa Undang-Undang ITE, Undang-Undang KIP, Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Organisasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya itu ada Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi atau UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE secara garis besar sebagai berikut. Pertama, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, sesuai dengan ASEAN Framework Fairness untuk pengakuan tanda tangan digital lintas batas. Kedua, ada alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. Ketiga, Undang-Undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, memiliki akibat hukum di Indonesia. Keempat, yaitu ada pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Yang terakhir, ada perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Selanjutnya itu Undang-Undang KIP. Undang-Undang KIP atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Sistem Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan. Adapun tujuan dari undang-undang ini adalah pertama untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Baiklah, sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.